Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu ke bagian deret aritmatika. Kemarin kita sudah membahas tentang barisan aritmatika. Deret dan barisan itu punya perbedaan mendasar ya. Kalau kemarin barisan itu hanya menyebutkan misalkan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan deret itu dijumlahkan, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 dan seterusnya. Perbedaan barisan dan deret paling besar adalah barisan itu antara suku 1 dan suku setelahnya tidak dihubungkan. Sedangkan kalau deret itu dijumlahkan, jadi suku 1 ditambah suku kedua ditambah suku ketiga tambah suku 4 dan seterusnya. Seperti itu. Jadi bedanya barisan dan deret. Deret itu juga punya rumus seperti barisan kemarin. UN sama dengan A plus N-1 dikalikan B. Untuk deret itu rumusnya ada dua, yaitu yang pertama SN. SN itu artinya jumlah N suku pertama. Jadi misalkan kita mau mencari jumlah 5 suku pertama itu S5. Kita mau mencari jumlah 7 suku pertama itu adalah S7 dan lain-lain. Jadi perlambangannya S kalau dalam deret. Rumusnya adalah SN sama dengan N per 2 dikalikan 2A ditambah N-1 dikalikan B. Memang agak panjang tetapi ini rumus untuk mencari deret aritmatika yaitu jumlah N suku pertama. Kemudian ada rumus lagi yaitu yang di bawahnya. Ini lebih sederhana, yaitu N per 2 dikalikan A ditambah suku terakhir. Ya, kalau kita mencari 5 suku pertama, maka A ditambah U5. Jadi suku pertama dan suku kelima dijumlahkan, kemudian dikalikan N dibagi 2. Seperti itu untuk rumus yang kedua. Kemudian penggunaan rumusnya itu didapat dari seperti ini. Misalkan kalian disuruh menjumlahkan antara 1 tambah 2 ditambah 3 ditambah 4 dan seterusnya sampai ditambah 97 tambah 98 tambah 99 tambah 100. Ya. Itu jumlahnya berapa? Kalian disuruh menjumlahkan ini. Bagaimana kita menggunakan rumus tadi? Ya. Bagaimana rumus yang tadi itu, ya rumus yang ini bisa ditemukan? Yaitu begini. Kita jumlahkan ujung di sini dan ujung di sini. 1 ditambah 100, ya kita jumlahkan berarti 101. 2 ditambah 99, 101. 3 ditambah 98, 101 juga. 4 ditambah 97, 101 juga. Terus berulang. Di sini ada keteraturan, yaitu jumlah paling di sini dan di sini secara berurutan itu jumlahnya sama, yaitu 101. Kemudian di tengah nanti bertemu 50 ditambah 51. Ya, ini semakin ke sini, di sini semakin mengecil. 50 ditambah 51 itu juga 101 jumlahnya. Jadi kita temukan 101 sebanyak berapa angka? Yaitu sebanyak separuhnya 100. Ya kita ketemu berarti 50 buah angka 101. Ada 50 buah angka 101 yang harus kita jumlahkan. Penjumlahan secara angka yang sama itu bisa kita rubah menjadi perkalian, yaitu 101 ada 50, maka 50 dikali 101 sama dengan berapa? 5050. Lebih mudah menghitung ini daripada kita menghitung 11 sampai 100. Nah, rumus yang tadi itu ditemukan dengan cara seperti ini. Jadi N per 2 itu N-nya tadi 100, 100 dibagi 2, suku pertama 1 ditambah suku terakhir 100. Ya kan? 100 dibagi 2 itu 50, 1 ditambah 100 itu 101. 50 dikali 101, 5050. Begitu. Jadi asal mula bagaimana rumus ini dan rumus yang di atas itu ditemukan oleh para ilmuwan.
Baik, kita masuk ke penggunaannya. Lihat di LKS halaman 91 di bagian bawah. Ya, ada sebuah contoh soal. Dari sebuah deret diketahui suku ketiga sama dengan 9, suku kelima dan ketujuh itu 36. Jadi jumlah suku kelima ditambah suku ketujuh itu 36. Jumlah 10 suku pertama. Ini jelas kita menghitung deret karena jumlah, ada kata jumlah di sini. Jumlah suku 10 suku pertama itu jelas deret. Menggunakan rumus yang mana? Karena kita tidak tahu suku terakhir dan suku pertama, tentu kita tidak bisa gunakan rumus ini, kita gunakan rumus yang atas. Rumus yang atas kita membutuhkan dua variabel yaitu A dan B yang belum diketahui. Kita cari A dan B dengan cara yang sama dengan barisan yang kemarin. Ya, tidak usah ditulis. U3 sama dengan A plus 2B. Ya, karena kita menggunakan rumus yang kemarin. UN sama dengan A plus N-1 kali B. U3 itu adalah A plus 3 dikurangi 1 dikalikan B. A plus 2B. Seperti itu asal mula dari 2B. Kita lanjut. Kemudian U5 dan U7, ya, kita tidak tahu jumlahnya U5, kita tidak tahu U7, tetapi kita tahu U5 ditambah U7 sama dengan 36. U5 ini A plus 4B itu U5, A plus 6B itu U7. Kita jumlahkan, yaitu A plus 4B ditambah A plus 6B, hasilnya 2A plus 10B, ya, sama dengan 36. Ini 36, keliru cetak ya, 36. Jadi, 2A plus 10B sama dengan 36. Untuk menyederhanakan, kita bagi 2 semuanya. Menjadi A plus 5B sama dengan 18. Ya. Setelah kita punya 2 ini, ya ini dan ini, kita proses seperti barisan yang kemarin. Kita kurangi, ya. Ini terserah, bisa yang besar di atas atau yang kecil di atas, itu sama saja. Kita hilangkan A-nya, maka ini A hilang, 2 dikurangi 5 min 3, 9 kurangi 18 minus 9. Minus 3B sama dengan minus 9, B sama dengan 3. Min 3 dibagi, min 9 dibagi min 3. Setelah kita tahu B, maka kita ambil salah satu. A plus 2B sama dengan 9. Masukkan B3 itu di sini. A plus 2 dikali 3 sama dengan 9. A sama dengan 9 dikurangi 6, yaitu 3. Kita sudah tahu A dan B, kita masukkan ke dalam rumus. Sn, tadi rumusnya ini ya. Kemudian masukkan N itu 10, karena kita mencari 10 suku pertama. S10 sama dengan 10 dibagi 2, nah, dikali 2 dikali 3, 2 di sini rumus ya yang ini. Kemudian ditambah 10, dikurangi 1 dikalikan 3. Jadi setelah dihitung hasilnya ketemu 165. Jadi begitu penggunaan rumusnya. Jadi tergantung, kalau kalian tahu suku awal dan suku akhir, pakai ini lebih cepat. Sedangkan kalau kalian tidak tahu suku awal dan suku akhir, maka gunakan rumus yang ini, yang atas. Begitu penggunaannya. Kita langsung ke contoh soal. Nomor 1. Ya. Suku ke-6 dan suku ke-12 suatu deret aritmatika berturut-turut 43 dan 85. Jumlah 25 suku pertama. Jadi kita mencari S25. Karena kita tidak tahu suku ke-25 dan suku pertama, kita tidak bisa menggunakan rumus yang tadi. Yang ini, tetapi kita harus menggunakan yang atas. Yang rumus atas itu adalah Sn sama dengan N per 2 dikalikan 2A plus N-1 dikalikan B. Ya, kita belum tahu A dan B, kita harus mencari A dan B terlebih dahulu. Ya, dari soal suku ke-6 dan suku ke-12, jadi U6 adalah
A plus 5B. Ya, pakai rumus ini lagi. Ya. Kemudian U berapa? 12. U12 itu adalah A plus 11B. Ya, pakai rumus yang UN. Kemudian setelah kita punya ini, U6 tadi berapa? U6 tadi 43. Ya. Kemudian U12 tadi 85. Kita kurangi langsung saja. Ya. A dikurangi A habis 5 dikurangi 11 minus 6B. 43 dikurangi 85 minus 42. B sama dengan minus 42 dibagi minus 6. Sama dengan ini minus dibagi minus positif hasilnya yaitu tuh 7. Kita punya B sama dengan 7. Ambil salah satu, misalkan ambil ini. A plus 5B sama dengan 43. B-nya ini kita masukkan ke sini. Jadi A plus 5 dikali 7 sama dengan 43. A ditambah 35 sama dengan 43. A sama dengan 43. Ini pindah ke kanan, minus 35. A sama dengan 8. Kita sudah punya A, kita sudah punya B, ya. Langkah selanjutnya adalah kita hitung pakai rumus yang tadi. S25 yang mau kita cari, ya, karena 25 suku pertama. S25 kita pakai rumus ini, ya. N-nya tadi 25 dibagi 2. Dalam kurung 2 dikali A. A tadi 8. Ya. Ditambah N-1, R-nya tadi 25, dikurangi 1, dikalikan B, B-nya tadi 7. Kemudian kita hitung di sini, pindah sini, 25 per 2, biarkan ya, kalau bisa dihitung, kalau tidak biarkan 25 per 2. 2 dikali 8, 16. Kemudian 25 kurangi 1, 24 dikali 7. 25 per 2, ini 16, 24 dikali 7, 168. 16 tambah 168, 182. Ya. Setelah itu baru dari sini kita bisa coret 192 dibagi 2, 91. Kemudian kita hitung 25 dikali 91, hasilnya yaitu 2325. Oh, maaf, di sini ada kekeliruan ya. Ini ditambah 184, di sini 92. Maka ini 25 dikali 92. Hasilnya kalau dihitung dengan kalkulator 2300. Jadi hasilnya untuk soal nomor 1 itu jawabannya do 2300. Baik, untuk materi deret aritmatika sampai di sini ya. Saya kira kalian bisa mencoba yang lain. Jika ada kesulitan silakan ditanyakan. Saya akhiri sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.